Cek, assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri. Persija Insight. Kalah kita lawan Madura. Gue di sini mencoba menganalisa sedikit kenapa kita bisa kalah sampai segitunya. Terus kenapa bisa rapuh di belakangnya. Terus lini depannya kenapa tumpul banget. Terus ada komentar dari Thomas Doll juga yang ini Thomas Doll baru kali ini gue ngeliat sampai sekesel itu. Nanti gue akan bawakan satu persatu, tapi sebelumnya gue minta kalian untuk like video gue, dan yang belum subscribe, di-subscribe. Yang udah, lo pastikan loncengnya dibunyiin, supaya dapat notifikasi ketika gue upload konten terbaru gue. Gue mau mulai langsung, pertama-tama dari lini depan. Gue ngelihat di lini depan ini yang paling bermasalah dari lini-lini yang lain, oke? Lini depan ini kelihatan kebingungan, tumpul, kesulitan untuk nyetak gol, walaupun dari belakang ke tengah ke depannya ini udah bagus penyerangannya, tapi di ujungnya ini agak kesulitan. Gue ngeliatnya kayak gitu. Terutama siapa? Marco Super Semok. Marco Simic. Gue ngeliat dia kayak kebingungan gitu, kayak kehilangan instingnya dia. Berulang kali dipanggil sama Thomas Doll ke pinggir lapangan, dibilangin berangkat lagi, dibilangin berangkat lagi. Sampai wartawan penasaran di konferensi pers, dia tanya, "Coach, katanya lu kenapa Simic lu panggil terus-terusan ke pinggir lapangan? Apa lu ngomelin dia? Apakah ini penyebab lu marah-marah di pinggir lapangan?" Kata Thomas Doll. Ini adalah hal yang normal yang dilakukan oleh pelatih ketika memanggil pemainnya ke pinggir lapangan. Itu instruksi biasa aja. Gue ngasih tahu ke dia cara lepas dari jagaan back lawan, terus memposisikan diri yang bagus kayak gimana. Berarti Thomas Doll ngelihat di situ ada permasalahan. Kalau misalkan dia nilai Simic oke-oke aja dalam off posisinya, itu kayaknya nggak akan dipanggil ke pinggir lapangan terus-terusan. Terus kata Thomas Doll, ditanya sama wartawan, lu keselnya sama siapa nih? Sama semuanya atau sama Simic? Dia bilang, enggak, gue manggil Simic yang tadi gue bilang, gue cuma ngasih instruksi, gue nggak kesel dengan itu, gue kesel dengan hal yang lainnya. Hal yang lainnya ini gue penasaran, hal yang lainnya dimaksud Thomas Doll ini, apakah Simic atau pemain secara keseluruhan atau siapa gitu. Jadi memang nggak mungkin seorang pelatih menjelekan pemainnya di muka umum. Itu udah hal yang paling dihindari oleh pelatih. Tapi gue ngelihat kayaknya gue posting di mana-mana, gue ngelihat komentarnya semua agak kritis kepada Marco Simic gitu. Agak kurang banyak yang kecewa lah, istilahnya banyak yang kecewa sama performa Simic kemarin. Berulang kali dikasih umpan, dia nggak bisa memanfaatkan. Memang dia dijaga double, memang susah. Gue ngelihat banget posisi dia. Itu dia dijaga sama dua back, kesulitan lepas dari posisi itu, dapat peluang, sekali dapat dia kurang bisa memanfaatkan dengan baik. Di menit akhir dia ngambil penalti dengan tujuan mengembalikan mental dia. Memang kelebihannya di pemain Eropa tuh kayak gitu. Orang yang dari Eropa ya, dia rasa percaya dirinya tuh gak kira-kira gitu. Dia berani banget. Walaupun performa dia lagi drop kayak gitu, ada penalti, dia main rebut aja, dia pengen ngembaliin mentalnya dengan golnya itu. Tapi sayangnya, bukannya balik mental, ya malah tambah hancur mentalnya dan tambah dibully sama anak-anak Jackmania dengan gagalnya di kotak penalti. Sayang banget, gue ngelihat ya, kayak Ryo Matsumura nggak ada juga, yang tadi sangat berpengaruh di Persija. Kita sangat bergantung sama pergerakan dia. Rico terlalu bagus, Rico sangat amat bagus, tapi nggak bisa sepanjang pertandingan kita bergantung sama Rico yang kita cuma ngarepin dari kanan-kanan terus. Tentu pasti kebaca. Kita harus pindah ke kubu kiri, ke sebelah kiri maksud gue, tapi bukan si Rico-nya yang pindah gitu. Harus ada satu orang lagi yang di kiri yang bisa bermain seperti Rico, kayak Ryo Matsumura. Jadi back tuh bingung. Dia mau ngejagain pemain tipikal kayak Rico, tiba-tiba di kiri ada kayak Ryo, terus dia kadang switch juga. Kadang si Ryo bermain di kanan, back jadi bingung. Tadi gue ngejagain Rico begini, sekarang ngejagain ini modelnya beda lagi nih. Nah, nggak hadirnya Ryo Matsumura itu sangat amat berpengaruh. Ditambah lagi, Gayos gue nilai, gue nggak tahu ya, awal-awal dia datang gue bilang, wah ini kita butuh waktu. Kayak waktu itu si Kermencik, Yusuf Helal, dan si Hanno Behrens. Memang di putaran kedua performanya agak naik dia. Tapi gue ngeliat si Gayos kayaknya udah cukup dikasih kesempatan. Tapi kayaknya masih pelangap-pelongo gitu mainnya. Gue nggak tahu ya, apakah nanti akan bagus atau enggak. Cuman sepenglihatan mata gue, kayaknya dia, lu bayangin, di babak satu abis langsung diganti sama Thomas Doll sih, kayaknya emang bener-bener berantakan mainnya gitu. Dia ditaruh di depan, nggak bisa nge-shoot on target, yang kita harapin shoot on target, shoot luar kotaknya kenceng. Ditaruh di tengah, dia nggak bisa ngimbangin juga. Makanya Thomas Doll harus diganti. Gue heran ya. Yang jadi pertanyaan besar gue tuh kayak Oliver Bias. Ini orang di saat genting, kalau dia pemain bagus, itu pasti dipakai sama Thomas Doll. Ini nggak sama sekali.
Di cadangan, semua pemain muda pada masuk, Donitri masuk, ini semua pada masuk. Tapi si Bias nggak dimasukin. Harusnya kalau dia pemain jago, Dol pasti masukin dia. Gue nggak tahu ya, kalau si Gayos, gue feeling gue memang Thomas Dol yang pilih. Tapi kalau si Bias, gue nggak tahu ya Thomas Dol yang pilih atau enggak. Nah, gue heran nih siapa di Persija yang ngurusin di bursa transfer ini. Kayaknya agak asal-asalan ya. Kalau misalkan alasannya dari segi keuangan, sebenarnya solusinya gampang. Ambil aja pemain asing yang ada di Liga Indonesia gitu. Tebus atau gimana pasti lebih murah dibanding lu mesti ngambil dari Eropa yang belum pernah main di Liga Indonesia. Gue mikirnya kayak gitu. Gue nggak tahu kondisi seperti apa aslinya di dalam. Mungkin gue salah. Tapi sebagai orang yang ada di luar, yang gue cuma bisa ngelihat dari luar, gue ngelihat kenapa nggak sebaiknya ngambil pemain asing yang ada di dalam Indonesia aja. Bagus-bagus banget. Banyak banget pemain asing yang bagus di Indonesia. Kenapa harus keluar negeri? Kalau misalkan lu pada takut ngomong sama Thomas Doll, rekomendasi dia ditolak, ya harus ada yang berani lah ngomong. Dol, nggak bisa loh. Kita pertama udah coba pemain dari Ceko, dari mana, gagal. Sekarang kita ngambil dari Polandia, gagal. Nggak bisa di musim ketiga kita ngambil dari luar lagi dan kita coba-coba lagi. Kecuali ngambil yang jago-jago sekalian, kayak Kudela. Aktif di timnas masih. Kelihatan memang asing tapi jago banget gitu. Sebenarnya Yusuf Helal juga layak sih. Sebenarnya Yusuf Helal juga, dia sebenarnya bisa sukses di Persija. Cuman sayangnya Persija nggak sabar, dikeluarin karena cuman sakit sebentar, yang akhirnya sekarang dia main di Liga 1 Ceko dan dia performanya bagus banget di situ. Gue masih follow, gue masih ngikutin perkembangan dia. Gue pikir digantinya bakal lebih dari Yusuf Helal, ternyata digantinya sama kagak ada Simic. Malah Simic yang comeback. Gue heran setengah mati. Jadi kekesalan gue ini bertubi-tubi. Oke, kita lewatin masalah lini depan. Sekarang gue mau ke belakang. Lini belakang udah bagus. Kita kegolan paling sedikit. Kita 5 gol ditambah 2. Kemarin gol Madura jadi 7 gol. Nah, strategi yang diambil Thomas Doll ini strategi yang sebenarnya nekat. Dan ini dia mengetahui akan hal itu. Dia ganti Hansamu. Praktis cuma 2 ditaruh di belakang. Dan Kudela agak main ke depan sedikit ke DMF. Jadi hanya Rizky Ridho yang bergantung di belakang. Makanya seringkali si Firza Andika lari dari tengah sampai ke belakang. Rio Fahmi juga kadang begitu juga. Ya karena memang resiko pakai strategi ini, kita kena serangan balik. Itu resiko yang Thomas Doll udah tahu. Tapi nggak mau itu strategi harus diambil. Karena apa? Karena kita harus menyerang dan kita harus cetak gol. Jadi banyak dimasukin tapi back dikurangin. Memang kita nyerangnya gila-gilaan. Bawa posisi kita unggul jauh. Kita bawa posisi sekitar 56%. Bahkan shoot total tembakan kita ada 13. Sedangkan Madura cuma 7. Memang kita lebih efektif untuk penyerangan. Kita menyerang gila-gilaan. Tapi belakang kita akan rapuh dengan formasi ini. Sayangnya kita nyerang begitu banyaknya tapi nggak bisa nyetak gol. Harusnya kalau formasi itu dipakai sama Thomas Doll untuk nyerang all out attack namanya itu. Jadi semuanya nyerang. Harusnya di lini depan paling ujungnya itu striker yang tajam. Itu kalau striker yang tajam depannya itu jebol berkali-kali gitu ya. Cuman sayangnya Simic kurang performanya kemarin. Itu yang sangat amat disayangkan. Permainannya bagus apa enggak? Kalau gue sih ngeliatnya oke sih. Thomas Doll kecewa segitunya, tapi gue ngeliatnya kayaknya mending ya. Nggak yang ancur-ancuran salah passing, nggak begitu. Kita masih ngegempur terus sih sebenarnya kalau gue lihat kayak gitu. Oke. Kalau dari Kiper ini gue ngeliat Cahya nggak bisa kita nilai cuman dari satu pertandingan aja. Cahya ini harus coba beberapa kali pertandingan. Udah mah satu pertandingan, udah mah dia debut, mainnya away, dan di Madura yang supporternya lumayan agak mengganggu jalannya pertandingan dengan suara yang gemuruhnya oke juga gitu. Jadi nggak bisa kita nilai Cahya dengan satu pertandingan. Apalagi ntar ada Tani main lagi, dia nggak main lagi, ya sulit kita. Gue juga yakin kemarin kalau misalkan itu Andre Tani kipernya, di posisi gol kedua itu memang agak sulit untuk dihadang sama kiper. Kalau gue, pandangan gue ngelihatnya seperti itu. Tadi gue ada bahas yang masalah ini. Terus siapa lagi? Komentar dari Thomas Doll mengenai pertandingan kemarin. Gue ada sedikit catatan, gue catat di konferensi persnya dia. Dia bilang kayak gini. Ini saking kecewanya dia ya. Biasanya saya bisa selalu menceritakan pertandingan babak pertama dan kedua, dia bilang. Tetapi hari ini saya kecewa dengan pertandingan tim di pertandingan hari ini. Saya hanya ingin memberitahu itu. Ditaruh aja mikrofonnya sama dia. Gue ngeliat videonya kayak gitu. Gue bilang nih, tumben nih sampai ngamuk sebegitunya. Terus ditanya lagi sama wartawan, gimana nih kipernya kayak gitu? Apa lo berharap Andre Tani yang main atau gimana pertanyaannya? Dia bilang kayak gini.
Saya tidak mau membicarakan pemain yang tidak ada di sini. Kita bicarakan pemain yang ada di sini aja, kata Somal. Mungkin dia selalu, Thomas Doll tuh selalu membackup pemainnya yang kira-kira akan diserang sama wartawan gitu. Kayak Simic harusnya kalau dia dalam hatinya dia bakal ngomel-ngomel sebenarnya. Tapi si Thomas Doll selalu membackup pemain-pemainnya. Itu pelatih profesional banget. Terus dia bilang kayak gini, hari ini mereka tampil tidak bagus, tetapi saya akan berbicara dengan pemain saja terkait pertandingan. Jadi saya tidak bisa berbicara dengan media soal itu. Jadi biasanya gue ngelihat konferensi pers itu di atas 10 menit, 15 menit, Thomas Doll banyak berbicara. Tapi di yang kali ini, lo lihat di channel YouTube Persija, kalau nggak salah cuma 4 menit. Dan dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma taruh mic aja, dia ngomong, iya udah gue kecewa, udah gue nggak mau ngomong, gue begini. Jadi dia nggak ngasih tahu apa yang terjadi di lapangan. Karena dia sangat amat kecewa. Yang terakhir, Sumarji. Sumarji ini... Sumarji yang ngomel-ngomel, yang nggak dikasih pemain sama Thomas Doll, dia nyindir Thomas Doll. Terus Thomas Doll menjawab. Jadi kan yang kemarin di videonya beredar tuh yang dia bilang, ini Persija nggak mau ngasih pemainnya, saya tinggal masyarakat yang menilai, dia bilang. Akhirnya Thomas Doll ngebales ucapan dia, disindir balik. Kayak waktu itu Thomas Doll lawan STY, sekarang lawan Sumarji. Kata Thomas Doll kayak gini, lucu banget. Saya tidak tahu namanya, dia bilang. Saya pikir itu tidak begitu penting sekarang. Pertama, bukan apa yang dia katakan. Kedua, adalah pertandingan Persija kontra Madura lebih penting daripada dia. Itu kemarin, di hari kemarin, di konferensi pers before match. Terus yang terakhir, ini yang lucu ini, dia bilang, jadi saat ini kita hanya berbicara tentang pertandingan, bukan tentang seseorang yang tidak saya kenal dan tidak mengerti tentang sepak bola. Di kipas sama Thomas Doll ini orang. Jadi kayak gitu. Lo kalau misalkan bidang lo bukan di sepak bola, gue setuju banget sama ini. Harusnya jangan membicarakan sepak bola, apalagi lo memanajerin tim nasional gitu. Itu agak sedikit riskan. Soalnya apa? Soalnya banyak blundernya. Ada ucapan-ucapan dia yang seharusnya nggak diucapin. Ada pernyataan dia yang sebenarnya bukan urusannya dia gitu. Jadi lagi-lagi kita harus serahkan apapun permasalahannya kepada yang ahlinya. Itu intinya. Oke? Cukup sekian. Udah. Kita di klasemen kelima sekarang. Klasemen pertamanya Madura United. Harusnya kita bisa ke 1. Tapi akhirnya kita kelima. Gue gak mau bacain lainnya. Gue udah pegel duluan. Intinya itu yang tadi gue udah sampein. Ntar gue akan update terus berita-berita Persija Jakarta. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.